Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Lutfi Nuraini akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu tentang analisa 3 aplikasi pada mobile. Yaitu saya di sini mengambil Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Perkembangan teknologi internet dan perubahan budaya menjadikan media sosial menjadi suatu kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat modern masa kini. Nah, namun harus diketahui bahwa fungsi sebenarnya dari media sosial adalah untuk berbagi dan dengan sekelompok teman terpercaya dan keluarga. Hal-hal yang ingin dibagikan akan jauh lebih pribadi dan lebih intim. Orang-orang akan membuka lebih banyak tentang diri mereka ketika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang lebih bisa dipercaya daripada orang lain. Booming situs jejaring sosial sebagai media informasi saat ini mengindikasi bahwa media sosial memiliki potensi yang besar untuk menjaring pertemanan, sekaligus menandakan bahwa masyarakat di dunia telah benar-benar bertransformasi menjadi masyarakat di mana kebutuhan akan informasi, akses cepat, dan komunitas menjadi faktor penting dari kehidupan mereka. Terbukti dengan banyaknya orang yang bergabung dalam sosial media, dalam situs pertemanan seperti Twitter, Instagram, maupun TikTok. Nah, selanjutnya mengenai analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, untuk yang pertama nih, aku mau membahas tentang Instagram, analisis SWOT-nya. Untuk yang pertama, tidak berbayar. Untuk menggunakan Instagram, kamu nggak perlu membayar, hanya cukup mendownload aplikasi atau kamu bisa juga langsung membuka situsnya. Seperti jika menggunakan website sebagai media online shop, tentu kamu harus menyewa atau membeli domain terlebih dahulu dengan biaya yang bervariasi kan. Nah, di Instagram ini kita sama sekali nggak bayar. Oleh karena itu, untuk bisnis online, khususnya pemula, aku saranin kalau kalian ada baiknya memilih sosial media aja sekelas dengan Instagram dibandingkan website yang berbayar. Untuk yang kedua, ada media utama berupa foto. Sebagai media sosial yang unggul dalam hal posting melalui foto, membuat Instagram telah memberikan tampilan dan kualitas foto yang baik, yang tentu saja sangat cocok untuk media promosi, eh, khususnya online shop, yang biasanya sangat mengandalkan foto dan video produk. Yang ketiga, koneksi dengan sosial media lain. Jadi di Instagram ini, dia punya kelebihan yang bisa memberikan koneksi dengan beberapa sosial media lainnya, dan hal ini membuat kemudahan tersendiri untuk para pembisnis khususnya online shop. Jadi kamu bisa menghemat waktu karena tidak perlu melakukan posting berkali-kali di media sosial lain. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama, kalian harus selalu update secara berkala. Jadi hampir sama seperti sosial media lainnya, di uh, Instagram itu memiliki timeline yang sekarang juga berjalan dengan cepat. Hal ini membuat penggunanya, khusus pemilik online shop, harus sesering mungkin melakukan posting foto atau video agar produk itu sendiri bisa dilihat oleh konsumen. Meskipun aku bukan online shop, tapi aku harus update secara berkala juga karena aku nggak mau kehilangan atau ketinggalan dari pembaruan dari Instagram, karena itu kadang bikin lemot guys aplikasinya. Yang kedua, ada spamming. Nah, kemudahan yang diberikan oleh Instagram ini dalam hal berinteraksi, terutama mereka membuat sosial media ini sangat rawan oleh spamming, guys. Jadi, biasanya spamming ini banyak dilihat pada bagian komentar, tapi ada juga siasatnya dari Instagram itu sendiri. Mereka melakukan privat pada akun. Kalau kalian pengen privat, terus uh, kalau kalian privat,
kalian nggak bakal dikomen oleh sembarang orang tentunya, dan kalian bisa kayak lebih personal aja gitu. Yang ketiga, transaksi kurang praktis. Di Instagram emang Instagram tuh bukan dirancang sebagai media jual beli ya, karena mereka murni sosial media sebenarnya. Jadi wajar ketika kita melakukan proses transaksi kurang praktis ketika ada konsumen yang membeli barang di online shop tertentu nih. Jadi pemilik online shop tuh harus menyertakan sendiri kontaks ataupun uh, laman pemesannya sendiri, entah itu di profile ataupun di caption ataupun di bio Instagram mereka. Yang selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Jumlah pengguna sangat banyak. Instagram nih merupakan salah satu jejaring sosial, media sosial dengan jumlah pengguna aktif terbanyak di dunia nih guys setelah Twitter. Nah, bahkan nih dengar-dengar Instagram sendiri telah digadang-gadang sebagai uh, salah satu penerus dari Twitter, entah itu dari segi jumlah pengguna ataupun yang lainnya. Melihat banyaknya pengguna nih, Instagram bisa diibaratkan sebagai pasar besar kalau katanya orang-orang sih, yang menurut mereka tuh sangat potensial untuk menjadikan tempat pebisnis. Terus yang kedua, Instagram saat ini telah menjadi tren kaula muda. Konon nih, pengguna Instagram telah didominasi oleh anak muda usia usia 15 sampai 30, terutama aku. Dari situ emang sih kita bisa mengidentifikasi pangsa pasar di Instagram sehingga kita bisa menentukan produk yang dijual. Misalnya apakah produk yang kita jual sesuai dengan usia mereka atau tidak. Terus um, dengan memilih produk yang tepat uh, dan sesuai dengan pangsa pasar pasti mudah sih untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada ancaman mengupload video atau foto yang tidak senonoh. Pasti pengguna media sosial sering melihatkan tentang kelakuan beberapa pengguna medsos yang gemar membagikan foto-foto tidak senonoh, entah itu milik pribadi ataupun foto-foto yang ia ambil dari internet lainnya. Terus yang kedua, atas nama eksis di media sosial merusak alam. Seperti yang kemarin viral tuh ada di Jogja, kalau nggak salah. Waktu itu sempat viral, uh, viral di situ ada kayak taman bunga gitulah tempat rekreasi buat foto-foto. Terus setelah viral banyak remaja yang ke situ, ternyata malah merusak tempat guys. Jadi kayak hmm, seharusnya kalian meskipun tempat itu bagus, harusnya sih dijaga ya bukan dirusak ya. Kayak semacam hal ini tuh sangat disayangkan gitu. Kayak masih banyak sebenarnya kayak kasus-kasus kayak gini, uh, terutama kasus perusakan lingkungan yang terjadi yang seharusnya itu nggak boleh gitu. Yang ketiga, bullying. Cyberbullying menjadi hal yang lumrah nggak sih di sosial media? Apa apalagi kalau kita atau orang itu nggak sesuai dengan keinginan netizen pasti auto bully. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT dari TikTok. Untuk kekuatannya, yang pertama, TikTok mudah digunakan. TikTok adalah aplikasi seluler dan platform media sosial yang mudah digunakan. Orang non-teknisi pun sekalipun nih ya, dapat dengan mudah memahami cara mengoperasikan aplikasi dan mengedit video hanya pakai TikTok. Bayangin nggak tuh, mereka semudah apa. Terus antar mukanya tuh sangat kayak sederhana gitu loh guys. Jadi kamu tuh cuma perlu kayak scroll video dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Terus kalian cuma gitu doang kalian bisa kayak lihat video pendeknya gitu. Terus yang kedua, uh, TikTok juga gratis. Fitur terpenting dari TikTok adalah menyediakan alat pengeditan, efek, dan filter. Apalagi tingkat editingnya tuh sangat-sangat profesional sih menurut aku, kayak
hell, kayak ini tuh udah gratis tapi tingkatnya profesional tanpa biaya di muka. Kamu cuma bisa kayak kalian cuma perlu buat ngunduh aplikasinya doang terus udah deh bisa digunain. Sesederhana itu. Terus yang ketiga, ada privasi dan keamanan nih. TikTok juga peduli dengan keamanan dan privasi penggunanya. Itu juga memungkinkan pengikut untuk mengirim pesan pribadi langsung ke orang yang mereka ikuti. Jadi selain follower, nggak bisa kirim pesan ke orang itu. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu fitur rumit. Meskipun TikTok sangat mudah digunakan, tapi mereka kadang ada yang bilang TikTok itu sedikit rumit. Ini tidak diragukan lagi karena aplikasi yang ramah pengguna, tetapi beberapa fiturnya sangat berorientasi pada teknologi, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk pendatang baru nih untuk memahami beberapa fitur dari TikTok. Terus kayak misalnya nih kayak kesulitan gimana sih cara pakai efeknya, pakai filternya, terus gimana cara pakai waktu tundanya, gimana Pak cara pakai latar belakang, terus bersamaan pada video lain. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Terus yang kedua, ketagihan. Nah, menurut aku pernah baca nih dari perkiraan Nualaro Media, rata-rata orang yang menghabiskan uh, TikTok di TikTok tuh 52 menit. Jadi anak-anak muda berusia 4 sampai 15 tahun menghabiskan 80 menit per harinya di TikTok untuk berbagi video. Kayak mereka tuh keseringan memeriksa bundaran TikTok gitu loh guys. Jadi 8 kali per hari. Statistiknya membuktikan bahwa platform berbagi video sangat adiktif seperti sosial media lainnya. Nah, ketiga, membuang-buang waktu. Nah, ketika anak-anak muda menghabiskan berjam-jam waktu mereka dengan menonton video-video yang ada di TikTok, mereka secara nggak langsung kayak, ah ya udahlah nonton TikTok aja, nggak usah belajar kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu peluang. Yang pertama, pemasaran dan promosi. TikTok adalah platform hebat untuk self branding, pemasaran dan juga promosi produk dan layanan kamu. Nah, banyak perusahaan nih, entah itu influencer, terus kayak orang yang pengikutnya banyak gitu, mereka banyak mempromosikan tentang mereka, entah itu produk atau layanan mereka lah, sebagai mata pencarian mereka. Contoh-contoh orang yang FYP tuh, mereka banyak mendapatkan uang, guys. Yang kedua, mengembangkan koneksi. TikTok memungkinkan untuk membangun koneksi dengan orang-orang yang berpikiran sama ketika mereka berbagi ide dan pemikiran itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Yang ketiga, berorientasi pada teknologi. Nah, TikTok sendiri telah membuat banyak penggunanya berorientasi pada teknologi dengan mengoperasikan atau beroperasi dengan fitur-fitur rumit setiap saat. Nah, sekarang banyak pengguna muda yang telah akrab dengan keterampilan mengedit video melalui platform berbagai video. Contohnya, di TikTok kita bisa terhubung dengan aplikasi edit video yaitu CapCut. Jadi, kita secara nggak langsung pasti kayak, oh ini kayak fitur-fiturnya CapCut, kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama, tanpa privasi saat ini, pas kamu pakai atau bikin akun di TikTok, otomatis TikTok akan memiliki akses ke informasi pribadi nih pemerintah Cina. Ini buatan Cina kan ya. Jadi pemerintah Cina tuh sebenarnya tidak akan membocorkan informasi apapun melalui media yang dikendalikan dan memiliki akses ke informasi miliaran orang di seluruh dunia itu bisa menggunakan informasi untuk berbagai tujuan tanpa persetujuan pengguna. Jadi bisa aja ya. Yang kedua, peraturan dan larangan. Nah, bahkan mantan presiden dari AS, Donald Trump nih guys, pernah memiliki rencana keras untuk melarang TikTok di negara mereka. Dan dia telah dulu sempat menandatangani 2 perintah eksekutifnya. Terus
Bahkan waktu itu tuh hakim federal turun tangan terus menunda proses pemblokiran gitu guys ceritanya. Terus pernah juga pemerintah India sempat memblokir lebih dari 200-an aplikasi Cina termasuk TikTok di negara itu. Terus Pakistan juga pernah melarang pada tahun 2020. Alasannya sih dengan tidak bermoral dan vulgar atau membatalkan keputusannya 10 hari kemudian. Tapi untungnya dibatalin sih. Mungkin kayak agak sadar gitu ya. Selanjutnya tuh ada analisis SWOT dari Twitter. Untuk yang pertama, real-time search. Fungsi real-time sendiri di Twitter sangatlah berguna bagi kehidupan kita, guys. Karena di TikTok tuh kita sangat-sangat cepet banget kan. Terus kayak contohnya nih, kalau kita dari suatu negara atau dunia terjadi sebuah kejadian, entah itu kayak kemarin, semalam deh, yang di Korea, Halloween, yang ada beberapa orang meninggal tuh kita bisa langsung tahu dari Twitter yang paling cepet. Terus yang kedua, 500 miliar orang telah mengakses Twitter. Jadi Twitter ini banyak penggunanya guys, mereka peringkat 1 lah dalam pengguna terbanyak, terus disusul lagi oleh Instagram tadi ya. Yang ketiga, mudah berdiskusi dengan perusahaan. Nah, seperti contohnya di Indonesia sendiri, Telkom memiliki akun Twitter yang bernama @telkomcare. Nah, Twitter dari Telkom ini sendiri sangatlah membantu user untuk melaporkan gangguan dari uh, apa yang dialaminya ke Telkom sendiri, dan Telkom sendiri bisa dengan mudah dalam menangani masalah-masalah user melalui Twitter. Karena itu tadi, mereka cepat. Terus yang keempat, meningkatkan pendapatan yang kuat. Nah, dalam bulan Juni pada tahun 2013 telah tercatat nih terdapat 253 juta di dalam revenue-nya yang telah membandingkan dengan 6 bulan ke depannya, terdapat kenaikan sebesar 90% dengan menjual fitur iklan di perusahaan lain. Yang kelima, bisa diakses dari berbagai gadget. Nah, 71% user yang dulunya mengakses Twitter pada PC atau laptop sekarang juga bisa berpindah ke dalam smartphone karena pada era yang baru ini banyak user yang telah memiliki smartphone yang digunakan untuk melakukan banyak hal, dan Twitter mengembangkan atau membuat mobile apps agar bisa memberikan pelayanan ke user dengan lebih baik. Katanya gitu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan tetap spamming. Yang kedua, jumlah tweet yang terkait perusahaan. Nah, terlalu apa ya? Selain sebagai kekuatan Twitter dalam membantu perusahaan lain, hal ini juga dapat meresahkan perusahaan lain yang menggunakan Twitter nih sebagai alat komunikasi mereka. Karena pasti banyak terjadi tweets yang masuk sehingga jika terlalu banyak tweet yang masuk, maka tweet-tweet sebelumnya sudah tertinggal jauh karena kan mereka cepet tuh ya. Terus peluang. Yang pertama ada anonimus. Di dalam Twitter, dalam menggunakan anonimus atau merahasiakan identitas seseorang, karena kebanyakan orang lebih memilih untuk menjadi anonimus. Yang kedua, Twitter adalah versi ringan dari Facebook. Twitter merupakan kompetitor dari Facebook, dan Twitter akan memajukan terus fitur-fitur yang ada di dalam Twitter agar menjadi kompetitor sejati dari Facebook. Yang ketiga, ada the big data bandwagon. Menjadi populer dalam menganalisis jumlah dari data Twitter terdiri banyak data, perusahaan lain harus membayar untuk menganalisa semua data yang ada pada Twitter. Twitter harus mengembangkan lagi fitur pencarian dari Google karena Twitter lebih real time dalam pencarian daripada Google. Yang kelima, sejak Google mendevelop Google Plus dan Google Plus tersebut gagal, maka Twitter menjadi social network terbesar kedua dari Google. Jadi Google tuh tertarik untuk membeli saham dari perusahaan Twitter. Yang terakhir nih ada ancaman. Instagram menjadi sebuah gangguan pada Twitter karena orang-orang zaman sekarang berhenti men-tweet gambar pada Twitter
kebanyakan ya, karena mereka ingin melihat gambar tersebut dalam Instagram. Selain itu, sebelumnya juga kita bisa melihat YouTube dalam Twitch, namun sekarang YouTube dapat menghentikan fitur tersebut. Nah, kesimpulan dari presentasi atau pembahasan saya yaitu media sosial saat ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan, yaitu terutama dari media sosial yang semakin hari semakin bervariasi ini, di, juga disertai dengan karakteristik target konsumen yang pada dasarnya identik dengan perkembangan teknologi serta media sosial. Nah, salah satu media sosial yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dan saya sendiri adalah Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Kemudahan untuk akses serta atraktif yang ditawarkan oleh ketiga sosial media ini bisa menjadikan media sosial yang paling banyak diakses dan dikenal oleh masyarakat untuk memperoleh informasi dan sebagainya. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.